Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Hari ini kita bertemu lagi di KPKS Hieronymus untuk menyelesaikan topik membuka meterai Kitab Wahyu ya. Sudah sesi yang ketujuh malam ini, sesi terakhir ya. Langit baru dan bumi baru yang akan disampaikan, dibawakan oleh Pak Seto. Untuk memulai pertemuan malam hari ini, kita buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Bu Ani. Silakan Bu Ani. Oke, baik Pak. Bapak Ibu sekalian, mari kita hening sejenak untuk berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Agung, Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih pada malam hari ini Kau berikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul kembali Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan coba merenungkan lebih dalam, dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, yang akan dibawakan oleh Pak Seto Marsunu, yang akan diberikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan, berkati kami satu persatu, berkati juga perangkat yang kami pakai, dan beracaralah dari awal, tengah, hingga akhir, dan semoga ini juga semakin meneguhkan iman kami, dan juga memberikan kekuatan pada kami pada situasi pandemi yang bagi banyak orang juga tidak mudah. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami dalam genggaman tangan kasih-Mu, dan juga mendengarkan firman ini sebagai satu jalan keselamatan bagi kami, agar kelak kami nanti boleh bersatu dengan-Mu di surga mulia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ani. Baik, sama-sama Pak. Kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Kita akan melihat langit yang baru dan bumi yang baru, bagian akhir di kitab Wahyu. Dan kalau kita melihat urutan penglihatan yang dulu pernah kita diskusikan, kita akan melihat penglihatan yang ke-10. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita mengingat kembali, jemaat dianiaya. Banyak orang yang mati karena setia kepada Tuhan Yesus dan tidak mau ikut dalam penyembahan dewa-dewi. Nah, kemudian Tuhan tidak tinggal diam. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Roma, tempat bermukimnya para penguasa, runtuh. Dan kemudian orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam penganiayaan terhadap jemaat sudah dihukum. Kita melihat binatang yang dari laut, kita juga sudah melihat binatang yang dari bumi menerima hukuman itu. Dan pada akhirnya kita melihat naga ular tua atau iblis, itu juga menerima hukuman di dalam lautan api. Nah, sekarang bagaimana nasib orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang setia kepadanya itu? Nah, kita akan melihatnya, Bapak Ibu, sekarang silahkan ke bab 20, Wahyu 20, ayat 11. Kita mengulang sejenak bagian ini, supaya kita bisa melihat sambungannya dengan bab 21. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya
dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalam, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam api, ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, Bapak Ibu, kita sebenarnya sedang melihat gambaran tentang pengadilan terakhir. Bapak Ibu mungkin lebih akrab atau jauh lebih akrab dengan penghakiman terakhir yang tampak di dalam Injil Matius, yang perumpamaan tentang domba dan kambing itu. Dan di sini kita melihat hal yang senada sebenarnya. Lihat sekarang, langit dan bumi lenyap. Kemudian berikutnya ayat 12, kita lihat orang-orang mati, ya, orang-orang mati. Berikutnya masih di ayat 12, orang mati dihakimi. 13, laut menyerahkan orang mati. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati. Dan kemudian lihat juga ke ayat 11, tahta putih yang besar. Kemudian ada yang duduk di atasnya. Jadi silahkan membayangkan ada tahta, ada pribadi yang duduk di tahta, lalu ada orang-orang mati yang sudah dihidupkan kembali. Kenapa yang terjadi? Pengadilan. Dalam pengadilan kita ketemu prinsip sederhana Bapak Ibu, pemisahan. Pemisahan. Dan pemisahan itu didasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang itu selama hidup di dunia. Dalam perumpamaan tentang domba dan kambing, orang benar diumpamakan sebagai domba. Orang jahat diumpamakan sebagai kambing. Di sini kita tidak ketemu model pemahaman seperti itu ya. Tapi orang benar, orang yang selama hidupnya menjalani kehidupan yang benar di hadapan Allah, itu dikatakan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Sedangkan orang-orang yang hidupnya di dunia tidak benar, namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan. Seperti kalau mau diibaratkan gitu ya. Bapak Ibu, ini Tuhan punya daftar nama. Dan daftar nama itu dibuat dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh manusia di dunia. Dan kemudian Bapak Ibu perhatikan ada dua kitab kan? Kitab kehidupan itu dikatakan mencatat nama-nama orang benar. Kemudian kitab-kitab yang lain itu lihat ke ayat 12. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi ada kitab-kitab yang mencatat perbuatan setiap orang selama di dunia. Nah, nggak usah berpikir begini. Ini kalau berarti yang hidupnya singkat, itu catatannya dikit. Yang hidupnya panjang, catatannya banyak. Nah, kalau mau mengingat, jangan yang itu.
mengingatnya, yang perbuatan baiknya, benarnya banyak, catatannya banyak. Yang dosanya banyak, catatannya juga banyak. Yang nggak berbuat apa-apa, nah itu catatannya dikit itu. Jadi penghakimannya akan cepat yang model begini. Karena apa? Nggak berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu, itu kiasan atau gambaran. Apa yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia menentukan nasibnya di dunia yang akan datang. Itu juga Bapak Ibu lihat dalam penghakiman yang digambarkan dalam perumpamaan domba dan kambing. Apa yang dilakukan untuk Tuhan Yesus selama hidup di dunia, itu yang diperhatikan oleh Tuhan, itu yang akan membuat orang dipandang benar dan dipandang layak untuk menerima kerajaan. Tentang kitab kehidupan kita pernah melihatnya kan ya. Di catatan Bapak Ibu ada tulisan Mazmur 69 ayat 29 enggak? Ada kan? Sudah, itu hanya untuk mengingat. Nah, kemudian lihat orang-orang yang perbuatannya di dunia tidak berkenan kepada Tuhan, kalimat terakhir, dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, bagaimana dengan orang yang hidupnya benar selama di dunia? Bagaimana dengan orang-orang yang setia kepada Yesus sampai dengan kematiannya? Nah, ini yang kita lihat di bab 21 mulai dari ayat 1. Kita lihat ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Balik ke ayat 11 tadi, 20 ayat 11. Bumi dan langit lenyap kan? Nah, sekarang Tuhan membuat langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, kenapa harus dikasih keterangan tentang laut? Nah, dalam kosmologi kuno, Bapak Ibu, silakan mengingat kembali, bumi itu seperti sebuah pulau, ada di tengah laut. Nah, kemudian bumi yang dikelilingi oleh laut dilingkupi oleh langit. Ini semua lenyap. Lalu yang ada sekarang, bumi tanpa laut dilingkupi oleh langit. Kita perlu diskusikan enggak? Kenapa kok enggak ada laut lagi? Perlu atau sudah tahu? Perlu, Pak. Perlu. Ya. Kalau perlu, ini tolong mengingat yang gampang ya. Ingat babi. Enggak usah berpikir yang dipanggang apa yang digoreng, enggak ada masalah dengan urusan panggang atau goreng ya. Tapi Bapak Ibu, tolong membuka Injil Markus ya. Tolong membuka Injil Markus. Silahkan ke bab 5. Silahkan ke bab 5. Bapak-bapak, waktu kecil ada yang tinggal di desa enggak? Mandi di sungai enggak? Ada, mandi. Kalau ada sungai yang berbelok, lalu pas dibelokan di pinggir sungai itu, ada pohon beringin, mau nggak mandi di situ? Dulu? Nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Angker, Mancing Pak. di situ. Takut. Kalau mancing di situ sebenarnya ikan banyak itu, tapi kalau sendirian bisa takut. Kalau mandi apalagi. Nah, tempat yang seperti itu diyakini, dipercaya tempat tinggal makhluk halus dan biasanya nggak baik. Kemudian berikutnya lagi kalau ada rumah yang kosong ini udah 25 tahun nggak ditempati, Bapak Ibu boleh tinggal di situ gratis. Tidak akan cepat-cepat berminat untuk tinggal karena apa? Jangan-jangan sudah ada penghuninya, nggak kelihatan tapi gangguin.
Nah, Bapak Ibu begini, kalau di zaman di dalam pemahaman kita, dalam dunia terutama di Pulau Jawa ini ya, pohon besar, apalagi pohon asem, pohon nangka, wah itu diyakini tempat bermukimnya makhluk halus, rumah kosong. Nah, itu dianggap sebagai tempat bermukimnya roh halus. Nah, kalau di dalam dunia Yahudi kuno, Bapak Ibu, laut, gurun, kota yang ditinggalkan kosong, itu diyakini sebagai tempat bermukimnya roh-roh jahat. Itu yang perlu diingat. Ini keyakinan orang di zaman dahulu begitu. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu lihat di Markus bab 5, ada orang yang kerasukan roh jahat. Banyak rohnya itu. Dan kemudian orang ini sukanya tinggal di kuburan. Nah, kemudian lihat ke ayat 7. Dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Nah, ayat 10 ini yang silahkan diperhatikan. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi roh-roh itu tetap ingin tinggal di situ, gitu kan? Nah, kemudian kita lihat di ayat 11, itu ada sejumlah besar babi nyari makan. Ayat 12, roh-roh itu minta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan masuk ke dalam babi-babi itu. Nah, banyak orang yang berpikir sampai di sini, babinya dianggap sebagai babi kesurupan. Lalu, kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jadi orang berpikir, bisa jadi orang berpikir, bukan banyak sih, berpikir babinya jadi babi gila, lari sembarangan, terjun ke jurang. Bukan begitu maksudnya. Roh-roh jahat masuk ke dalam babi. Dan roh jahat itu punya tujuan. Tujuannya kemana? Danau. Jadi roh-roh itu gambarannya naik babi, masuk ke danau, pulang ke rumahnya. Itu tempat tinggalnya. Kalau kita hanya memperhatikan yang ada di teks, Bapak Ibu lihat. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Loh, kok ngomongnya babi ini? Nah, roh jahat yang nggak mau diusir tadi kemana? Malah nggak diomongkan. Nah, roh-roh jahatnya yang masuk ke dalam danau itu. Dari sini Bapak Ibu dengan gampang memahami kan. Laut, oh ya orang Yahudi itu nggak bisa membedakan laut dengan danau ya. Gunung dengan bukit. Pokoknya ada gundukan, gunung. Kalau Bapak Ibu ke Gunung Tabor, itu menurut orang Indonesia gunung apa bukit? Yang kita biasanya sebut gunung, itu kan yang pernah aktif kan ya. Pernah aktif atau masih aktif. Setinggi apapun, kalau nggak ada kawahnya tetap saja disebut bukit. Kalau nggak percaya lihat aja, itu bukit tinggi itu tinggi, tapi tetap aja bukit. Tapi Gunung Batok nggak tinggi. Nah, orang Yahudi juga tidak membedakan laut dengan danau.
pokoknya air banyak, laut. Kalau dalam bahasa Inggris, Danau Galilea disebut sea atau lake. Sering disebut sea, kenapa? Itu laut. Bejana besar yang ada di Bait Allah di zaman Salomo disebutnya laut juga. Jadi ya kita lihat di sini babi membawa atau ditunggangi sama roh jahat masuk ke dalam danau. Nah, danau atau laut itu tempat bermukimnya roh jahat. Jadi kalau di dunia yang baru tidak ada laut, artinya jelas kan? Tidak ada lagi tempat untuk roh jahat. Tidak akan ada lagi yang diganggu roh jahat di sana. Baik, kembali ke kitab Wahyu. Yang ada sekali lagi cuma bumi dan langit. Berikutnya, ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah. Berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lihat Yerusalem yang baru. Yerusalem yang dikatakan turun dari surga. Kota ini indah sekali. Ibarat seorang perempuan cantik sekali. Seperti seorang perempuan yang ini berdandan sebagai pengantin untuk suaminya. Cantik sekali kotanya. Tapi yang lain agak sulit mengerti kota cantik ya. Tapi kalau bapak-bapak yang dari Batak akan ngerti, semuanya cantik. Gold cantik. Gitu. Itu ungkapan untuk melihat keindahan. Gitu. Nah, sekarang lihat ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia, Allah, akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi Bapak Ibu, orang-orang benar, orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan tadi, akan masuk ke dalam dunia yang baru. Akan masuk ke dalam kota Yerusalem yang baru, dan di sana mereka akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Nah, Allah akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan mereka akan tinggal bersama-sama. Apa yang terjadi kalau manusia, orang yang setia itu tinggal bersama dengan Allah? Lihat ke ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi kalau sudah tinggal bersama dengan Allah di Yerusalem surgawi, di langit dan bumi yang baru, maka tidak akan ada lagi kesedihan. Tidak akan ada lagi kematian, tidak ada yang akan meratap, nggak akan ada yang sedih, semua akan senang. Nah, lanjut ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang, pertandingan, perang, urusannya bukan itu tentu saja. Tapi kata menang, yang biasa digunakan untuk pertandingan atau dalam peperangan, menunjuk pada
orang-orang yang sepanjang hidupnya ya menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Mereka yang berlaku setia kepada Tuhan dalam konteks zaman itu tidak takut menghadapi kematian, rela menanggung penderitaan demi kesetiaan kepada Tuhan. Mereka disebut orang-orang yang menang. Dan dikatakan mereka yang menang itu akan memperoleh semuanya. Mereka akan menjadi umat Allah. Mereka bahkan dikatakan akan menjadi anak Allah. Lalu sebaliknya, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang hina atau keji, orang-orang pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kita sudah lihat kematian yang kedua di ayat 20, bab 20 ayat 14. Jadi Bapak Ibu langsung bisa melihat di situ ya di ayat 8. Ini tindakan atau perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Penakut. Kok penakut? Urusannya bukan penakut, takut sama hantu tadi. Dalam situasi penganiayaan, takut. Itu takut menderita. Takut dikucilkan. Lalu meninggalkan Tuhan. Nah, berikutnya. Kita ke ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, kemudian ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Bapak Ibu, lihat ke ayat 9 ya. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Lalu yang tampak di ayat 10, bukan pengantin beneran, tetapi kota kudus, Yerusalem yang turun dari surga. Bapak Ibu, silakan mengingat ke ayat 17. Babel besar. Nah, itu gambarnya perempuan kan. Kota Roma digambarkan seperti seorang perempuan, tetapi perempuan yang enggak baik-baik. Pelacur besar, duduk di tempat yang banyak airnya, ibu dari semua pelacur. Nah, Yerusalem surgawi kontras dengan ini pelacur besar itu. Dan ini nyambung tadi dengan 21 ayat 2. Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi yang dimaksudkan adalah kota Yerusalem surgawi. Nah, kita lihat berikutnya. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kota ini berkilau, bercahaya. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Lihat dulu, temboknya besar, tebal gitu ya, tinggi. Lalu kota itu bentuknya persegi, jadi temboknya persegi. Lalu punya 12 gerbang, ayat 13, sebelah timur 3 gerbang, utara 3, selatan 3, barat
juga 3 gerbang. Berikutnya ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul Anak Domba. Nah, batu dasar. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bapak Ibu membuat rumah, bikin pondasi, tapi tolong mengingat yang pondasi bisa dari batu kali atau batu bata, tidak masalah. Tapi yang lebih gampang untuk diingat, pondasi yang batu kali. Maksudnya kan digali dulu tanahnya. Terus batu kali dimasukkan, campuran semen sama pasir masuk situ sampai jadi pondasi. Silahkan Bapak Ibu membayangkan pondasi itu cuma 1 batu panjang. Itu yang disebut batu dasar. Di atas pondasi kita membuat tembok. Jadi batu dasar itu batu pondasi yang di atasnya dibangun tembok. Batu dasarnya 12. Wah, ini nggak kebayang besarnya batu dasar ini ya. Kemudian ayat 15, dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai 1 tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Nah, Bapak Ibu, kita lihat, tolong membuka kamus di bagian belakang Alkitab, Bapak Ibu. Kamus di bagian belakang Alkitab. Yang tolong dicari di situ, 1 stadia berapa meter? Meter. 1 stadia 200 meter. Pas pelajaran matematika dulu ada nggak yang kayak gini? Nggak ada stadia. Kemudian lihat ya, panjang kota ini 12.000 stadia. Berarti 12.000 kali 200, baru ketemu meter ini ya. Langsung jadikan kilometer saja. Jadi 12.000, nolnya dihilangi 3. Lalu kita ketemu 12 kali 200, 2.400 kilometer. Panjang 2.400 kilometer, lebar 2.400 kilometer. Panjang sekali ya. Ini kota yang luar biasa besar. Ini tol dari, kalau tol dari mana ini ya? 2.400 kilometer itu. Masih kurang. Ini Anyer Panaru kan 2 kali, masih kurang juga. Ya, bayangkan 2 kali panjang Pulau Jawa. Panjang sekali, lebar sekali. Nah, kemudian lihat, lanjut ke ayat 17. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta. Menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Jadi tinggi tembok yang mengelilingi kota itu 144 hasta. Hitungan kasar saja, 1 hasta itu 0,5 meter. Jadi tembok kota itu 72 meter. Kebayang nggak tingginya? 72. Tinggi sekali. Nah, berikutnya. Yang lebih berat yang ini nih, ayat 18. Tembok itu, tembok sekeliling kota itu ya, yang besar lagi tinggi tadi, terbuat dari permata yaspis. Lalu, kota itu sendiri, bangunan-bangunan yang ada di dalam kota,
dibuat dari emas tulen bagaikan kaca murni. Maksudnya emas yang paling bagus itu. Lalu tembok yang panjang, tinggi, tebal itu semua dibuat dari permata. Rumah-rumah, bangunan yang ada di dalam kota dibuat dari emas. Nah, yang ini yang batu dasar, ayat 19. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, ya batu yaspis. Yang kedua, batu nilam. 3, mirah. 4, jamrud. 5, unam. 6, sardis. 7, ratna cempaka. 8, beril. 9, krisolit. 10, krisopras. 11, laswardi. Enggak ada yang saya tahu. Yang saya tahu yang ke-12 itu. Yang ke-12, batu kecubung. Yang 11 enggak ngerti, yang kecubung aja yang tahu. Itu waktu rame-ramenya orang mainan batu itu. Silahkan membayangkan 2.400 kilometer. Dihiasi, itu baru saat panjang ya, dihiasi dengan batu permata. Berikutnya, belum selesai, ayat 21. Gerbangnya 12 kan tadi. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah ke-12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Lihat sekarang, 12 gerbang. 1 gerbang, 1 mutiara. Jadi mutiaranya sebesar apa? Bapak Ibu silahkan ke Lombok, silahkan ke Maluku, cari mutiara. Yang paling gede seberapa? Sebesar telur bebek atau telur burung unta? Enggak ada. Yang sebesar itu aja enggak ada. Tapi ini 1 mutiara bisa digunakan untuk 1 gerbang. Kalau memperhatikan proporsinya, temboknya tingginya 72 meter. Pantasnya gerbangnya tinggi berapa? Enggak mungkin 1 atau 1,5 meter atau 2 meter. Udah kebayang keindahan kotanya, bangunan di dalam kota, dan ini ada keterangan jalan-jalan di kota itu dari emas murni semua. Nah, Bapak Ibu, ini keindahan tempat Allah akan tinggal bersama dengan orang-orang yang setia kepadanya. Dan Bapak Ibu pernah nggak melihat gambaran yang lebih indah dari ini? Lanjut dulu. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Ya, Yerusalem itu ada bait suci. Tapi sekarang Yerusalem yang baru tidak ada bait sucinya. Kenapa? Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Maksudnya apa Allah ada bait suci? Yerusalem surgawi. Allah tinggal bersama dengan umatnya. Dan Allah nggak perlu rumah lagi, nggak perlu tempat untuk hadir lagi. Karena ini adalah tempat kediamannya sendiri. Dan kemudian ayat 23. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Gelap dong? Enggak. Kenapa? Kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba adalah lampunya. Bapak Ibu perhatikan kata kemuliaan. Mulia itu berarti berkilau. Mulia itu berarti bercahaya. Nah, di dunia yang baru nanti tidak akan
diperlukan matahari atau bulan sebagai sumber terang. Bapak Ibu baru mulai rindu dengan matahari dan nyari matahari itu jangan-jangan baru awal tahun 2020 itu. Biasanya nggak suka sama matahari. Kenapa? Ya gampang saja, panas. Dan panasnya itu kan bisa di tempat tertentu bisa luar biasa. Saya dulu keheranan betul ketika teman saya cerita bahwa di tempatnya itu ada orang yang bisa mati karena kepanasan di Andhra Pradesh. Karena di sana para petani bekerja di sawah, panas dianggap sebagai hal yang biasa, orang kepanasan, dehidrasi sampai mati. Pernah juga mengalami ngobrol di bawah terik matahari, teman-teman saya itu pada tenang-tenang saja, padahal saya sudah nahan kepanasan. Lalu panas itu tampaknya atau rasanya bertahan di bawah kulit, itu bisa 3 hari. Tuh, panas matahari yang bisa menyakitkan. Di sini nggak sampai seperti itu. Tapi di tempat-tempat lain panas bisa jadi sangat menyiksa. Tapi sebaliknya, malam bisa jadi juga menjadi saat yang menyiksa karena dingin. Bapak pernah nggak mandi dengan alasan dingin? Bapak Ibu yang pernah ke Eropa, tinggal di Eropa di musim dingin mungkin akan lebih ngerti rasanya dingin itu seperti apa. Menyiksa juga dingin itu. Tapi di dunia yang akan datang, tidak akan ada panas, tidak akan ada dingin, tidak ada panas yang menyiksa, tidak ada dingin yang menyiksa. Kalau kita bicara lebih lanjut tentang matahari dan bulan untuk orang Yahudi, Bapak Ibu, nomor yang mereka perhatikan juga berkaitan dengan bulan dan matahari, itu adalah soal ini, waktu. Peredaran, kita ngomong zaman kuno ya, peredaran matahari, peredaran bulan, itu kan yang digunakan untuk menghitung waktu. Kalau sudah ada di Yerusalem surgawi, di langit dan bumi yang baru, tidak ada lagi soal waktu. Manusia keluar dari dunia, keluar dari kungkungan waktu. Nggak akan kegelapan juga, karena apa? Lihat, kemuliaan Allah meneranginya. Ini yang agak janggal, ayat 24. Bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi akan membawa kekayaan mereka kepadanya. Nah, silahkan membayangkan umat Allah yang percaya kepada Allah tinggal di Yerusalem surgawi, di Yerusalem yang baru. Lalu, ada yang datang membawa kekayaan. Mereka yang tinggal di Yerusalem yang baru tidak akan berkekurangan. Mereka akan hidup sejahtera. Tidak seperti ketika mereka ada di dunia, dianiaya, kemudian harus dikucilkan dari masyarakat, sehingga banyak orang nggak memperhatikan soal ekonomi. Yang kayak gitu kamu nggak usah pikirkan. Nanti di dunia yang baru, kamu akan berkelimpahan. Berikutnya, pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Siang terus. Nggak tidur terus berarti. Nggak masalah dengan soal tidur atau tidak tidur. Bapak Ibu, jiwa Bapak Ibu pernah tidur apa enggak? Yang tidur itu, yang kalau kita tidur, itu kan raga kan yang tidur. Jiwa enggak. Bagaimana jiwa mengantuk? Bagaimana jiwa menjadi lemah? Yang lemah, yang sakit, yang istirahat itu raga. Nah, kemudian
Kita lihat yang selanjutnya. Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Masih nyambung dengan yang tadi. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Keterangan dipertegas di sini. Hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, hanya orang-orang yang setia kepada Yesus yang akan masuk ke dalamnya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah kota itu, yakni di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, dan sekali lagi yang aneh munculnya bangsa-bangsa itu kan. Nanti kita akan lihat ada yang aneh lagi. Tapi yang kali ini harus Bapak Ibu lihat, pohon kehidupan. Nah, gambaran ini sudah pasti Bapak Ibu diambil dari kitab Kejadian. Yang di kitab Kejadian bab 2, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada kebun atau taman di Eden. Lalu di tengah-tengah ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan sudah didekati oleh Hawa. Hawa sudah memetik buahnya dan sudah memakannya. Dan akibatnya Adam dan Hawa harus menderita. Nah, Tuhan khawatir kalau sampai manusia yang sudah berdosa dan harus menderita itu makan buah pohon kehidupan, mereka nggak akan mati. Nah, kalau orang menderita dan nggak mati-mati, orang menderita selamanya jadinya. Dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Karena itu, jalan menuju pohon kehidupan dijaga. Jangan sampai manusia yang sudah menderita itu makan buah pohon kehidupan, lalu enggak mati-mati, menderita terus. Nah, sekarang manusia kan hidupnya senang di Yerusalem surgawi. Sekarang mereka harus malahan makan buah pohon kehidupan. Mereka akan hidup selamanya. Nah, kita lanjut. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini gambaran tentang kehidupan bersama gitu ya dengan Allah. Loh, kok urusannya apa ini? Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Di surga masa cuman ibadah terus. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, pernah nggak mengalami misa itu membosankan? Nah, agak repot Bapak Ibu. Misa membosankan, di surga nanti ibadah misa terus. Nggak usah bertanya, kalau di sana yang homili siapa? Nggak perlu. Tapi saya balik bertanya. Pertanyaan saya balik. Bapak Ibu pernah merasa senang, tenang, gembira ketika berdoa secara pribadi kepada Tuhan dan pengen terus berdoa bersama dengan Tuhan? Kalau pernah mengalami itu, tolong itu diingat-ingat. Beribadah kepada Tuhan itu urusannya bukan soal liturgi, bukan soal ritual, tapi bersama dengan Allah. Menikmati kebersamaan dengan Allah. Yang ada hanyalah kegembiraan. Dan lihat kegembiraan itu, ke ayat 5 sekarang. Dan malam tidak akan ada lagi di sana.
Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu atau cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka, sudah kita lihat, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Memerintah sebagai raja. Saya sebut aneh, kenapa? Mereka akan memerintah sebagai raja. Jadi rajanya berapa? Bapak Ibu juga bisa melihat kembali bab 20 ayat 4. 20 ayat 4 ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus, itu kan? Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Jadi mereka memerintah. Sekarang kita lihat orang-orang yang setia kepada Kristus juga akan memerintah sebagai raja. Nah, Bapak Ibu, begini memahaminya. Bapak Ibu punya duit enggak? Enggak, saya enggak minta, cuma nanya aja. Banyak apa dikit? Dan waktu Bapak Ibu punya cita-cita kerja nyari duit usaha tadi, dari sejak sekolah udah mikir besok kerja nyari duit yang banyak. Tujuannya apa? Supaya bisa bangun gereja. Luar biasa. Dulu ini videonya tampak freeze. Enggak, Pak. Oke kok. Enggak. Enggak, yang di layar saya pada berhenti. Tunggu sebentar. Tapi suara saya terdengar. Ya? Masih jelas. Ada. Masih jelas. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang lihat Bapak Ibu nyari duit banyak. Karena pengen hidup seneng kan? Kriteria senangnya apa? Kita bicara yang sederhana saja, nggak usah ngomong yang suci-suci dulu, yang sederhana saja. Pengen hidup senang. Nah, apalagi kalau ingat waktu kecil dulu saya susah, yang lain punya uang saku, saya nggak punya. Sepatu kalau belum rusak, belum beli. Rusak itu baru tahap untuk ngomong. Belinya setelah rusaknya parah. Dulu saya nggak mau kayak gitu lagi. Saya pengen hidupnya senang. Senangnya itu bagaimana? Kebutuhan bisa saya penuhi, keinginan bisa saya turuti. Begitu kan? Dulu ke taman mini aja udah senang sekali. Sekarang disuruh ke taman mini udah males ngapain di situ. Keinginan makin lama makin banyak, kebutuhan makin lama makin banyak. Dan kita berpikir dari dulu sampai sekarang, makin banyak kebutuhan, keinginan terpenuhi, makin senang hidup kita. Gitu kan? Nggak usah bohong. Kalau enggak, ya udah duitnya kumpulin nanti. Dan banyak yang memerlukan. Kalau Bapak Ibu nggak pengen senang kayak gitu. Nah, makin banyak kebutuhan dan keinginan terpenuhi, makin besar juga kemungkinan orang merasa gembira, senang. Nah, tolong mengingat yang sederhana itu. Di zaman kuno, siapa orang yang kebutuhannya terpenuhi, yang keinginannya bisa dituruti terus? Jawabannya kan satu, raja. Jadi maksudnya
Kalau orang sudah tinggal di Yerusalem surgawi, tinggal bersama dengan Allah, orang akan hidup senang. Itu setara Bapak Ibu dengan yang kita lihat di bab 21 ayat 4 tadi itu. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Enggak ada yang sedih, enggak ada yang nangis lagi. Maut tidak akan ada lagi. Ingat ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan, kalau dimakan buahnya orang tidak akan mati. Lalu tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Ini setara dengan Allah akan menghapus segala air mata mereka. Enggak ada yang sedih. Nah, Bapak Ibu, ini yang dikatakan akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus itu. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan lebih dulu, silahkan. Silahkan Pak Narto. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Tanya Pak. Ya, silahkan Bu Ani. Ya, silahkan. Pak, di Alkitab tuh kan kita ada istilah batu penjuru, terus tadi kan ada istilah batu dasar. Apa pengertiannya sama, Pak? Dari kata sudah berbeda. Penjuru itu. Oh, sebenarnya saya nggak perlu ngomong banyak. Pak Narto, silakan jelaskan batu penjuru, Pak. Penjuru. Masih dipakai enggak kalau sekarang? Masih, Pak. Masih, Pak? Patokan, buat patokan ya, Pak. Iya. Jadi silakan Bapak Ibu membayangkan membangun rumah saja dah. Yeah. Kemudian pas di siku pondasi, Bapak Ibu taruh di situ batu yang betul-betul persegi, besar. Nah, nanti hebel atau bata akan diatur mengikuti batu itu. Jadi batu itu menjadi ukuran patokan bagi tukang untuk menaruh batu bata. Jadi nanti batu batanya kan bentuknya akan persegi. Nah, batu dasar saya sampaikan tadi, silahkan membayangkan pondasi sepanjang bangunan rumah, tapi itu batu, satu batu, bukan tumpuan batu. Kalau pondasi itu tumpuan batu, kalau batu dasar ini satu batu. Itu bedanya, Bu. Ya, ya. Jadi pemahamannya juga beda ya, Pak? Lah, beda sekali. Tunggu dulu, Ibu tahu yang batu pondasi? Nah, nanti bikin rumah lagi, Bu. Siap. Kan batu pondasi. Bayangkan pondasi yang ditanam di tanah itu hanya dibuat satu batu. 1 meter kali 1 meter, panjangnya 20 meter. Itu batu dasar. Di atasnya ditaruh batu bata. Nah, antar dua pondasi kan siku kan ya. Nah, di siku itu dipasang batu besar persegi. Ukuran berapa ya? 0,5 meter tebalnya, panjang 1 meter, lebar 1 meter. Nah, batu ini jadi ukuran patokan kalau tukang naruh memasang tembok bata atau batako atau hebel untuk bikin tembok. Oh, gitu. Sudah jelas bedanya belum, Bu? Masih rada bingung, tapi maksud saya pemahamannya secara apa namanya itu? Dalam Alkitab gitu loh, Pak, maksudnya. Iya, ini ya untuk bisa mengerti maknanya, kiasannya kalau digunakan untuk kiasan bagaimana, ya pahami harafiahnya dulu. Ibu mengatakan misalnya mendengar batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Batu beneran apa enggak yang ini? Harafiahnya batu beneran.
Tapi untuk memahami makna ya harus ngerti maknanya, ngerti harafiahnya dulu. Batu pondasi. Ini tadi apakah bicara kiasan? Enggak. Batu dasar beneran. Batu dasarnya 12, semuanya dihiasi batu mulia. Ini di Alkitab. Tunggu dulu, yang Ibu maksudkan apa sebenarnya? Iya, betul Pak. Maksudnya gitu. Jadi harafiah sama yang teologisnya apa gitu. Tidak di semua tempat sama. Dan tidak semuanya harus teologis. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Karya Tuhanlah itu. Dan batu penjurunya itu adalah Yesus. Tidak bisa Bapak Ibu kita menempatkan di sembarang tempat batu penjuru sama dengan Yesus. Sesungguhnya Tuhan telah menempatkan di Sion batu penjuru dan batu sandungan. Nggak bisa kita mengatakan di Perjanjian Lama bicara tentang Yesus. Tergantung konteks. Tapi sekali lagi untuk mengerti harus paham harafiahnya dulu. Ya, begitu Bu. Di sini tidak dalam kitab Wahyu ini tadi kita menemukan harafiahnya dan jangan cari arti teologisnya, nggak ada. Secara menyeluruh baru kita temukan kota Yerusalem surgawi itu indahnya seperti itu. Jadi nggak bisa, jangan cari ini batunya lambang apa, gerbangnya lambang apa, nggak akan ketemu. Ya begitu Bu. Pertanyaan Pak, mau nanya boleh Pak? Tunggu, Pak. tanya Pak Narto, boleh apa enggak itu Pak? Boleh Pak, ayo Pak. Lanjut Pak. Silakan Pak, silakan. Silakan. Saya dulu. Ya. Pak Seto, saya mau nanya ini hanya mau reconfirm saja. Kitab Wahyu ini kan ditulis oleh Yohanes. Ya, yang juga Yohanes itu kan yang nulis kitab Yohanes dan surat Yohanes juga ya Pak. Belum tentu. Ya, apakah itu dia ditulis oleh orang lain walaupun itu orang ikut Yohanes atau bagaimana Pak? Dan ini kan Yohanes ini kan juga salah satu rasul Yesus ya. 12 rasul ya. Ya, saya memang sengaja tidak masuk diskusi yang itu, tetapi waktu kita belajar pendahuluan dulu, salah satu ciri sastra apokalipsis itu adalah penggunaan nama orang yang sebenarnya ada di zaman kuno. Jadi sekarang saya sampaikan begini, saya, Seto, menulis. Tetapi di dalam teks itu, saya menyebut diri Monsinyur Leo Sukoto. Bapak Ibu, kalau mau mengingat bab 1, di situ lihat, loh, Yohanes itu kok penatua. Jadi kemudian begini, yang lain lagi. Di dalam Injil Yohanes, di dalam surat-surat Yohanes, Bapak Ibu tidak menemukan sedikit saja model atau ya yang menunjuk kepada salah satu unsur sastra apokalipsis gitu. Di Injil Yohanes tidak. Atau contoh yang gampang. Bapak Ibu pernah melihat Tuhan Yesus naik kuda? Saya pernah sampaikan itu kan di pertemuan yang lalu. Yang kayak gitu Bapak Ibu tidak akan temukan di tempat lain. Hanya di sini. Ini berarti, ya ini salah satu bukti ya, untuk mengatakan kitab Wahyu tidak ditulis oleh orang yang sama dengan yang menulis Injil Yohanes. Tapi dalam diskusi saya seringkali mengabaikan itu, saya tetap menyebutnya Yohanes gitu. Tapi tunggu dulu, pertanyaan Bapak arahnya kemana? Saya jawab apa adanya. Arah saya karena dia kan banyak menggunakan istilah-istilah atau yang ada di Perjanjian Lama. Seperti Bapak ngajarin kita beberapa selalu di Wahyu ini kan dia ngambil kutipan. Banyak tentang Perjanjian Lama. Apakah dia membaca dulu itu
Perjanjian Lama sebelum dia menulis ini. Karena ini kan diperkirakan saya nggak tahu tahun 100 atau berapa dia Yohanes ini. Kalau Bapak itu dari kecil hanya membaca Alkitab sampai dewasa, hanya baca Alkitab sampai dewasa, Bapak diminta nulis sesuatu, ingatan Bapak tentang Perjanjian Lama, itu kan hidup di dalam memori, nggak perlu ingat sana, nggak perlu ingat sini, nggak perlu membuka-buka ini. Saya mau ngomong ini Yeskiel, saya mau ngomong ini, ya ini adanya di Kejadian. Dia nggak pernah nggak pikir gitu. Referensinya ayat berapa ya? Enggak. Perjanjian Lama ada di memori dia. Kita banyak menemukan benar-benar banyak kutipan Perjanjian Lama di kitab Wahyu. Dan kita hanya bisa menduga, ini pasti bukan ditulis oleh orang yang baru belajar Perjanjian Lama. Kalau mendengar misalnya Gog dan Magog, itu kalau belum pernah buka Yeskiel, nggak akan tahu. Kalau cuma yang ini tadi, kemah Allah dari tengah-tengah manusia, ya itu mah buka kitab Keluaran dari bab 25 sampai bab 40 udah ketemu. Allah tinggal bersama dengan umatnya, gampang. Jadi kutipan-kutipan yang digunakan di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu, ini justru menunjukkan kalau orang yang menulis kitab Wahyu bukan orang yang baru belajar Perjanjian Lama, baru paham Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu ada di memorinya. Begitu, Pak. Ya, Pak. Oke. Thank you, Pak. Ada lagi, Pak Gus? Ya, saya Pak. Ya. Ya. Ini pertanyaan tentang teks Pak Seto, bab 21 ayat 9, itu menunjuk ada 7 malaikat membawa 7 cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Saya ketinggalan Pak ini tadi, saya hilang ini. Ketujuh malapetaka terakhir itu tentang apa itu Pak? Enggak kita Itu saja, Pak. diskusikan ya Pak. Tapi nanti Udah ya, Bapak Pak, baca bab 16 ya. Bab 16, oke. Ya. Wahyu bab 16. Bab 16. Oke, ya. Ya kan ketemu malapetaka. Lalu nanti Bapak Ibu akan kalau membaca itu, Bapak Ibu akan mengingat, ingatan Bapak Ibu akan diarahkan ke 7 meterai itu. Kalau 7 meterai kan gampang mengingatnya kan? Iya, iya, nah, iya. nanti ya. akan ketemu yang mirip dengan itu. Oke, Pak. Iya. Iya, mari. Boleh nanya, Pak? Silakan, Bu. Tanya Pak Narto, Bu. Boleh apa enggak? Silakan. Pak Seto, maaf saya mau nanya mengenai Wahyu 20 ayat 4 itu. Itu di situ kan ada tulis, aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan. Itu apa maksudnya, apa untuk pada zaman nanti sekarang ini yang begitu tandanya, atau yang menyangkut seperti yang tadi dulu pernah Pak Seto bilang Alexander yang dulu itu? Apa? Oh, tunggu dulu. Ibu yang belajar belum sampai ke sini. Ibu belajarnya di kitab Daniel. Jangan dicampur. Oke. Ya. Yang ini, Tapi begini, silahkan mengingat kembali ketika kita belajar sastra apokalipsis. ya. Pertama, pahami teks yang tertulis. 2, pahami pesannya untuk jemaat yang membaca teks ini. Kitab Wahyu tidak ditulis untuk jemaat Cilanda dan Cinere. Blok B juga tidak. Kitab Wahyu ditulis untuk 7 jemaat di Asia Kecil. Ya. Ketiga, baru pesan untuk kita sekarang.
Jadi ini yang harus diingat. Kemudian ketika membaca teks, nikmati yang tertulis. Enggak usah sibuk nyari dalam sejarah ini siapa ya, dalam sejarah ini siapa ya. Enggak. Bapak Ibu akan capek, tapi juga tidak akan belajar apa-apa kalau caranya begitu. Penglihatan kok. Jadi pahami yang dilihat, nikmati yang dilihat. Lalu berdasarkan itu setelah paham, terus pelajari. Ini pesannya untuk jemaat apa ya? Jemaat waktu itu. Baru sesudah itu, nah, kalimat saya ganti aja supaya gampang. Saya belajar apa ya? Ya, saya Begitu pernah Bu, dengar. cara belajarnya. Ya, saya pernah dengar bahwa misalnya di Israel pun sudah ada, mereka sudah memberikan tanda di dahi maupun di lengan yang mengenai identitas, misalnya keseluruhan identitas ditaruh di chip di situ. Itu yang maksudnya menyangkut saya, pertanyaan itu apakah sama atau tidaknya? Enggak ada hubungan sama sekali, Bu. Kitab Wahyu tidak menyebut soal chip, maksa. Dan Ibu kalau nggak takut, pusing kalau membaca dengan cara seperti itu. Dan kitab Wahyu tidak ditulis, sastra apokalipsis tidak ditulis untuk, sekali lagi, orang di zaman kita. Yang ada kayak gitu itu, cuma orang punya ide, orang pernah mendengar sesuatu di kitab Wahyu, udah diambil begitu saja. Bapak Ibu, tunggu dulu. Pernah nonton film Armageddon? Ya. Nah, Ya. Terus pernah nonton film yang bintangnya siapa itu yang perempuan yang judulnya Resident Evil? Nggak tahu, lupa yang aktor Yang itu masih agak baru. Bintangnya siapa? Mungkin ada yang suka nonton terus tahu itu. Siapa ya? nggak tahu. Resident Evil itu ngambilnya dari mana? Bapak Ibu ingat gereja Pergamus? Aku tahu di mana engkau tinggal. Di tempat di tahta iblis. Bapak Ibu tahu Armageddon? Ngambilnya dari mana? Wahyu 16 ayat 16. Ngambil sesuatu begitu, lalu idenya sana sini, ya begitu. Yang paling mencolok, yang pernah saya sebut kepada Bapak Ibu, ingat tentang angka 666, angka iblis. Lalu di satu tempat dikatakan ada anak lahir, di jidatnya ada angka 666. Ya. Pembacaan yang seperti itu tidak ada arti apa-apa untuk membaca kitab Wahyu. Ibu dengar sesuatu kayak gitu dari luar sana sini, Ibu taruh di sini, nggak akan terjadi apa-apa dan tidak akan memahami apa. Karena cara berpikirnya hanya seperti itu. Mengambil satu gagasan dari kitab Wahyu, lalu diomongkan sana sini, dipaskan sana sini. Begitu, Jadi Bu. untuk ya Wahyu yang 21 atau 22 yang masa yang kehidupan untuk akhir, kehidupan kedua dan sebagainya, atau mati yang kedua kalinya atau hidup yang kedua kalinya, itu bukan untuk kita, tetapi untuk zamannya yang dulu yang yang Pergamus segala macam itu, Pak. Apakah untuk tunggu dulu, sebenarnya kita sudah mendiskusikan ini di pertemuan yang lalu, Ibu. Saya nggak ada. Jadi di hari Selasa yang lalu kita mendiskusikan ini. Dan Ibu, tolong membacanya ya, dari 19 ayat 11 sampai dengan bab 20 ayat 15, satu kali baca. Oke. Ya. 19 ya. 19:11 sampai 20:15. 15, oke. Nah, nanti boleh tanya Pak Narto tadi rekamannya ada di mana? Ya, tadi saya sudah nanyakan juga. Ya. Ya, begitu ya, Bu ya. Makasih. Ya, Ada satu dari chat Pak Seto, dari Pak Steve.
Bagaimana dengan orang-orang yang waktu di dunia berbuat dosa dan kemudian bertobat? Bukankah Tuhan Maha Pengampun? Apakah Tunggu mereka bisa dulu yang itu, Pak. menikmati Yerusalem baru? Yang itu tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Oke, Pak. Kalau pakai pertanyaan jahat, ini Bapak mau berencana berdosa dulu baru bertobat? Siap-siap, Pak, siap-siap. Siap-siap. Perhatikan kata siap itu, Pak. Itu yang penting. Udah? Kalau nggak ada. Oke, Pak. Saya mau tanya, Pak. Oh, ya. Oh, ya, silahkan. Yang Wahyu 21 ayat 24 itu maksudnya gimana sih, Pak? Bangsa-bangsa akan berjalan. Ya, itu tadi saya persis menyampaikan beberapa hal yang akan membuat orang bingung kan. Sekarang lihat. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Perhatikan kata kekayaan, Ibu. Iya. Terus ayat 26. Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Terus ayat 22 ayat 5. Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kalau bicara harafiah, lihat ya, yang tinggal di Yerusalem surgawi itu akan dapat upeti, kiriman harta kekayaan dari bangsa-bangsa. Dan kemudian mereka yang diam di situ akan senang terus. Begitu memahaminya. Senang itu bagaimana? Seperti raja yang keinginannya, kebutuhannya terpenuhi semua. Gitu, Bu. Iya, oke, Pak. Makasih. Nah, sekarang udah waktunya mengingat waktu. Jadi, Bapak Ibu, ini penglihatan tentang Yerusalem surgawi ini sebenarnya mau bicara apa kepada para pengikut Yesus, para anggota gereja yang teraniaya itu. Apa yang mau disampaikan? Ya sederhana saja. Kamu sekarang di sini menderita. Tapi penderitaan yang kamu alami sekarang tidak akan ada artinya kalau dibandingkan dengan kebahagiaan yang akan kamu terima setelah kamu mati. Kenapa? Kebahagiaanmu nggak seberapa di dunia, ada batasnya. Tapi di dunia yang akan datang, kamu akan menerima, mengalami kebahagiaan yang tanpa batas, tanpa akhir. Kamu mati, ya kamu mati. Kamu takut dengan kematian. Ketika kamu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kamu mati, kamu bisa takut. Tapi aku berani mengatakan kepadamu apa yang akan terjadi setelah kamu mati. Pada waktunya nanti, kalau kamu setia kepada Allah dan kamu mati, kamu akan dibangkitkan. Kamu akan dibuat hidup lagi. Setelah itu, kamu akan dibawa ke tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah itu seperti apa? Indah, luar biasa. Apa yang bisa aku sampaikan di dalam kitab ini, itu hanya gambaran. Semua bangunan dibuat dari batu mulia dan logam mulia. Itu cuma gambaran. Di sana akan seperti apa nanti? Kamu akan melihatnya. Tinggal di kota yang luar biasa indah, tinggal bersama dengan Allah, tidak akan ada lagi kesedihan di sana. Tidak akan ada lagi kesusahan. Jadi, kegembiraan akan tinggal bersama dengan Allah, Bapak Ibu. Ini yang memberi kekuatan kepada orang yang percaya kepada Yesus untuk bertahan menghadapi penganiayaan itu.
Gambarannya begini, kamu di dunia menderita. Sewaktu-waktu orang bisa menganiaya kamu, sewaktu-waktu orang bisa membunuh kamu. Tapi kamu harus melihat bahwa hidupmu tidak berakhir dengan kematian. Arahkan pandanganmu ke surga. Itu tujuan hidupmu setelah kamu meninggalkan dunia ini. Dan orang-orang yang berani mati demi Tuhan, karena kesetiaannya kepada Tuhan, akan tinggal bersama dengan Dia. Sebaliknya, kalau kamu bertindak sebagai pengecut, penakut, takut susah, takut menderita, dan kamu memilih untuk meninggalkan Tuhan, ya jangan harap kamu akan tinggal bersama dengan Tuhan di sana. Sekali lagi, apa yang disampaikan di sini memberikan kekuatan, pengharapan kepada orang-orang yang mengalami penganiayaan. Nah, sekarang pesannya kalau begitu untuk kita sekarang, ini baru untuk kita sekarang. Saya bisa jadi hanya menyampaikan satu. Bapak Ibu bisa menangkap pesan yang berbeda, tidak masalah. Justru itu yang diharapkan. Justru itu yang diharapkan. Bapak Ibu belajar sesuatu, dan kemudian setelah memahami teksnya, memahami pesannya, lalu kita belajar sesuatu. Belajar apa? Nah, saya sekali lagi hanya menunjukkan 1, 2. Bapak Ibu bisa belajar lebih, bisa mendapatkan sesuatu lebih dari yang saya sampaikan. Nah, maksudnya begini, Bapak Ibu, yang kita lihat dari bab 20 ayat 11 tadi, penghakiman. Dan penghakiman itu akan menjadi sebuah pemisahan. Pemisahnya bagaimana? Ingat yang sederhana saja. Nama tertulis dalam kitab, nama tidak tertulis dalam kitab. Nama yang tertulis dalam kitab menunjuk kepada orang yang menjalani kehidupan benar, yang setia kepada Allah. Dan kemudian, orang yang setia kepada Allah, mati? Iya, mati. Tapi lihat, Tuhan akan membangkitkan kembali, bukan untuk kesusahan, tetapi untuk menerima kehidupan yang abadi, untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Nah, bisa jadi Bapak Ibu kita tidak tertarik lagi dengan gambaran tentang tempat tinggal Bapa gitu ya. Karena bagi banyak orang sekarang keindahan itu menjadi sangat sederhana sekali. Waktu Bapak Ibu kecil dulu, indah itu mahal ya. Mahal sekali. Harus ada gunung 2. Matahari muncul di tengah. Harus ada jalan atau rel dengan pohon kelapa atau rel atau tiang listrik. Itu keindahan waktu kita kecil. Setelah dewasa, apalagi sedang berjuang untuk mencari rumah, indah itu sama dengan ada rumah kecil, ada carport, pohon 1, ada bapak, ibu, anak 2 tersenyum, tertawa seolah nggak susah. Ini kalau beli rumah kan iklannya begitu kan ya. Itu gambaran keindahan yang dijual untuk urusan properti. Kalau nggak percaya, tanya Pak Narto lagi. Ini urusan insinyur kan kayak gini. Tapi gambaran keindahan bisa jadi nggak menarik. Masa tempat tinggal Tuhan emas, permata. Nah, kita sudah sampai kepada pemahaman Allah itu roh. Nggak perlu tempat, ya. Kita sampai kepada pemahaman itu. Dan kemudian kita juga sudah sampai kepada keyakinan raga mati, jiwa akan hidup. Dan jiwa itu yang akan bersatu dengan Allah. Bapak Ibu memang agak sulit membayangkan
gembira tanpa raga, bahagia tanpa raga. Tapi saya yakin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Kebahagiaan tapi di luar raga. Bapak Ibu pernah mimpi dan senang. Mimpi senang. Mimpi bisa sampai ke tempat-tempat yang jauh. Raga tetap ada di kasur, di tempat tidur, di rumah. Tapi waktu bermimpi, kita sampai di mana? Saya pernah mimpi sampai India Selatan dulu. Dan baru saya tahu ini India Selatan setelah saya sampai di sono. Oh, ini toh yang saya lihat di mimpi saya dulu. Jadi mimpi, ini hanya ilustrasi saja untuk mengatakan Bapak Ibu bergembira tanpa raga. Dan raga akan mati. Dan pada waktunya kita tidak punya raga kan. Anggota-anggota tubuh kita itu kan makin lama makin melemah kan. Bisa hitung berapa rambut yang sudah lepas dari kepala ini. Lama-lama juga habis, lama-lama badan jadi tua, penglihatan berkurang, kulit mulai diusahakan macam-macam tetap aja nggak bisa mengalahkan umur. Suatu saat kita akan meninggalkan itu. Tetapi kita percaya jiwa akan tetap hidup. Dan jiwa tidak memerlukan hal-hal yang bersifat ragawi, benda-benda itu tadi. Kita nggak perlu permata atau emas atau perak. Tapi yang kita lihat di dalam kitab Wahyu hanyalah gambaran tentang kebahagiaan tinggal bersama dengan Allah. Nah, dengan memperhatikan ini semua, kalau kita ngerti, tahu materi ujiannya apa, lalu kita akan tahu bagaimana harus belajar. Kalau tahu materi ujian prakteknya apa, kita latihan dulu kan. Kalau tahu dasar penghakimannya itu adalah perbuatan, kalau tahu bahwa yang akan menentukan saya tinggal bersama dengan Yesus atau tidak, itu adalah saya mengasihi Yesus atau tidak selama di dunia, saya juga tahu sekarang saya harus berbuat apa. Nggak bisa menunda, nggak bisa menunggu. Nggak apa-apa, besok aja kalau udah ada waktu luang baru saya pikirkan Tuhan. Kalau mau bertobat sekarang, bukan besok. Tapi kalau orang berpikir saya mau berdosa besok saja bertobatnya, itu bukan bertobat. Itu bukan bertobat, tapi orang yang maunya sendiri. Dan Allah tidak bisa diatur oleh pikiran kita. Tuhan kan Maha Pengampun. Jadi kalau saya nanti bertobat, nanti saya akan diampuni. Lalu Tuhan akan mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jelas Tuhan mengundang, memanggil orang untuk bertobat. Dan kemudian itu tidak berarti ya besok saja bertobatnya. Toh Tuhan mengampuni kapan saja orang bertobat. Baik Bapak Ibu, kita sudah belajar bagian besar dari kitab Wahyu sebenarnya. Belum selesai, hal-hal yang lain, penglihatan-penglihatan yang kita tidak diskusikan, Bapak Ibu bisa pelajari, tapi isi yang mencolok yang akan diulang-ulang adalah gagasan yang seperti yang sudah kita lihat. Begitu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto. Sudah 7 sesi ini selesai ya, kitab Wahyu. Sudah membuka meterai, 7 meterai. Kita dibawa ke tokoh-tokoh yang di dalam cerita, lalu pemahaman-pemahaman yang disampaikan Pak Seto. Jadi kita bisa mungkin baca-baca lagi, dengarkan di YouTube
yang di rekaman yang saya upload, ketik saja KPKS Hieronymus pasti keluar itu. Jadi ada di sana semua. Kalau ada yang mau mengulang lagi dari awal supaya bisa lebih paham ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Kita akan berlanjut lagi nanti berikutnya akan kita sampaikan di grup ya. Kita akan belajar apa nanti dari minggu depan. Baik, Bapak Ibu, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bu Ani. Silakan Bu Ani. Oke. Yuk. Mari Bapak Ibu kita satukan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Agung, Maha Baik, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih pada malam hari ini kami telah menyelesaikan 7 sesi mengenai Kitab Wahyu. Banyak hal yang kami pelajari Tuhan, dan kami coba pahami dalam perenungan kami, untuk kami laksanakan dalam perbuatan kami sehari-hari, agar boleh kelak nanti kami juga merasakan Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan juga mengakhiri acara ini dan juga hari sudah larut malam kami akan tidur. Berikanlah kami hati yang damai, malam yang tenang, dan tidur yang nyenyak. Izinkan kami esok pagi bangun Tuhan dalam kesegaran untuk membukanya juga dengan firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami selanjutnya. Berkati kami semua satu persatu Tuhan, kiranya Engkau jugalah yang kami harapkan meraja dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sama-sama.